Ya, pemirsa, eskalasi konflik Iran dan juga Israel ini makin mengkhawatirkan. Situasi makin panas setelah Amerika Serikat memberikan ultimatum kepada Iran. Apakah potensi Perang Dunia III ini akan semakin dekat? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan yang sudah hadir di Studio TV One. Ada Mas Sofwan Albana selaku pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia. Selamat malam, Mas Selamat Sofwan. malam, Mbak Vena. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Selain Mas Safwan, ini kebetulan kita sudah terhubung juga melalui sambungan virtual Zoom. Ada Pak Sukamta, anggota Komisi 1 DPR RI. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sukamta. Waalaikumsalam Mbak Vena, selamat malam. Oke, Pak Sukamta, kalau begitu saya izin mau ke Pak Sofwan Mas Sofwan terlebih dahulu. Mas Sofwan, melihat eskalasi konflik antara Iran dan juga Israel yang semakin mengkhawatirkan. Ini bisa dikatakan ada potensi Perang Dunia Ketiga. Ini bisa disebut realistiskah atau hanya kekhawatiran belaka? Kalau potensi Perang Dunia Ketiga tentu saja ada gitu ya. Tetapi saya kira untuk saat ini peluang tersebut relatif lebih kecil karena ada banyak faktor lain yang berpengaruh juga gitu ya. Pertama adalah karena kalau dia mau jadi perang dunia, artinya kekuatan-kekuatan besar atau major powers itu melibatkan diri secara langsung di dalam pertarungan yang sedang terjadi. Betul, saat ini Amerika Serikat sedang berada di pinggir jurang, mau ikut nyemplung, tetapi seperti yang kita dapatkan kabar dari Amerika Serikat, Donald Trump masih memberikan waktu lagi 2 minggu, dan kita juga lihat Eropa sedang bertemu untuk kemudian mencoba mendorong solusi diplomatik. Tapi yang kemudian lebih penting lagi adalah sikap dari dua kekuatan yang seringkali diasosiasikan sebagai kekuatan revisionis yang berada dan memiliki kedekatan dan kepentingan dengan Iran, yaitu Rusia dan Cina. Baik Rusia dan Cina sampai saat ini masih mengirimkan sinyal bahwa mereka tidak melibatkan diri di dalam konflik ini, walaupun tidak menutup kemungkinan itu. Putin kan menyampaikan, ini senada dengan yang disampaikan oleh Iran, bahwa pada saat ini Iran tidak membutuhkan bantuan dari Rusia. Gitu ya. Kabarnya juga di dalam internal Amerika Serikat terbagi ya menjadi dua, ada yang menolak, ada yang justru setuju begitu untuk terlibat dalam pertempuran ini. Dan bahkan di kubu konservatif sendiri di Amerika Serikat yang secara tradisional itu mendukung Israel, hari ini juga terbelah cukup kuat karena ada kelompok-kelompok yang melihat bahwa keikutsertaan Amerika Serikat di dalam berbagai konflik di Timur Tengah itu sebenarnya bertentangan dengan kepentingan nasional dari Amerika Serikat sendiri. Kita sudah ketahui sejak lama bahwa Amerika Serikat itu dari tahun 2012-an gitu ya, itu sudah mendeklarasikan pivot to Asia. Dia itu pengen geser ke Asia. Kenapa? Karena di dalam visi strategik Amerika Serikat, ancaman paling besar secara struktural itu adalah Tiongkok, adalah Cina. Sehingga dia harus kemudian menggeser kekuatannya ke wilayah Indo-Pasifik. Hence kita kemudian mengenal istilah Indo-Pasifik itu sebagai sebuah imajinasi geopolitik. Tetapi rupanya Timur Tengah ini ya seperti lumpur hidup. Kalau sudah masuk, mau keluar susah gitu ya. Nah ini yang kemarin terjadi, itu kan Amerika, kenapa kemudian Israel melakukan serangan terhadap Iran? Salah satunya adalah karena pada hari Minggunya, itu Amerika Serikat dan Iran itu mau ketemu untuk menegosiasikan kesepakatan mengenai program nuklir Iran. Kalau deal itu terjadi, apa yang terjadi? Kalau deal itu terjadi, Amerika Serikat merasa bahwa Timur Tengah itu ancaman eksistensial yang bagi kepentingan Amerika Serikat berkurang karena Iran bisa dikendalikan, sehingga Amerika Serikat akan pull out dari kawasan dan kemudian mengkonsentrasikan energinya di wilayah yang dianggapnya sebagai prioritas strategis, yaitu Indo-Pasifik. Israel sementara itu memiliki kebutuhan untuk berada dalam dukungan dan perlindungan Amerika Serikat. Gitu lah. Karena apa yang sedang dia lakukan di Palestina, di Gaza, ini masih berlarut-larut dan capaian strategik yang coba dicapai, baik menghancurkan Hamas maupun capaian strategik lain misalnya menganeksasi wilayah Gaza itu tidak bisa penuh terwujud karena ternyata
panjang juga dan kritik internasional sangat kuat. Kalau Mbak Vena ingat beberapa waktu yang lalu kan perhatian dunia ke Israel itu sedang tinggi sekali. Bahkan sekutu tradisionalnya seperti Prancis, Inggris itu mulai gerah dengan kondisi Gaza dan kondisi Palestina, sehingga misalnya Prancis pun mendeklarasikan, kami siap loh mendeklarasikan dukungan pada kemerdekaan Palestina, ya kan? Terus kita lihat bagaimana masyarakat sipil yang high profile seperti Greta Thunberg yang kemarin mencoba masuk melalui Madlin Flotilla, yang kemudian Israel kan bingung dia mau diapakan. Dia terlalu high profile sehingga kalau ditembak dibunuh seperti flotillanya Mavi Marmara yang menewaskan 10 orang dan ada 2 orang Indonesia yang ditembak pada waktu itu. Mereka bingung mau ngapain gitu, sehingga akhirnya ditangkap dan sebagian masih ditahan tapi sebagian dikembalikan lagi. Nah, itu pressure-nya sedang tinggi. Jadi ada kebutuhan satu untuk kemudian memperluas medan pertarungan supaya apa? Supaya wacana politik internasional itu geser dari attention ke Gaza. Kedua, untuk kemudian menghentikan apa yang dipersepsikan sebagai ancaman eksistensial, yaitu ancaman nuklir Iran. Baik guys, saya mau ke Pak Sukamta kalau begitu. Pak Sukamta, kalau dari DPR ini melihat situasi Israel, posisi Israel saat ini seperti apa secara internasional? Apakah semakin berkurang begitu dukungan yang diberikan oleh sejumlah negara terhadap Israel? Posisinya ini seperti apa, Pak Sukamta? Iya, Mbak Vena. Yang dilakukan oleh Israel, oleh Netanyahu ini mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023. Jadi ketika banyak negara ingin meninggalkan Israel dan Israel makin terkucil di lapangan di Gaza karena Israel terus membunuh penduduk sipil, tetapi di medan perang hampir setiap hari itu ada prajurit-prajurit Israel yang terbunuh atau terluka karena perang gerilya yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Palestina. Kerugian di lapangan ini membengkak terus, sementara the so-called Sandera itu sudah mulai dilupakan. Nah, di dalam negeri Netanyahu ini terpojok oleh satu, dia dijerat oleh pengadilan korupsi, yang kedua tekanan dari prajurit-prajurit yang dikirim dari keluarga Sandera itu makin kuat dan tidak ada tanda-tanda menang walaupun dia selalu ngeklaim menang di Gaza. Yang ketiga, secara ekonomi dan politik posisi Netanyahu ini semakin terpinggirkan. Di sisi yang lain, apa yang dia lakukan di Gaza itu mulai membuat jengah para sekutu-sekutu tradisionalnya seperti Mas Sofwan katakan tadi. Jadi Inggris, Prancis sudah mulai meninggalkan Israel, bahkan memberi isyarat untuk mengakui negara Palestina merdeka. Bahkan Presiden Trump sendiri itu tidak memberikan lampu hijau secara membabi buta seperti waktu-waktu sebelumnya. Nah, yang dilakukan oleh Netanyahu adalah kemudian mencari perhatian internasional. Apalagi Amerika juga akan membuat deal langsung dengan Iran. Nah, ketika ini persis seperti ketika dulu deal of the century, negara-negara Arab akan membuat deal dengan Israel, membuka diplomatik. Nah, dilakukanlah aksi tanggal 7 Oktober. Nah, ketika Amerika mau membuat deal dengan Iran seperti tadi disampaikan Mas Sofwan, nah Israel, Netanyahu membuat langkah taktis dengan melakukan pemboman ke Iran. Dan yang diharapkan oleh Netanyahu adalah ketika dia sejak tahun, saya kira sudah 3 kali ini Netanyahu ini memprovokasi Barat ya. Dulu di awal-awal 2000-an dia mengatakan Saddam Hussein punya nuklir. Kalau Saddam Hussein ini diturunkan, dunia akan damai. 2012 dia bilang kalau Gaddafi diturunkan ini akan damai. Sekarang dia mengatakan Iran punya nuklir sejak 2018 bahkan. Dan kalau terjadi pergantian kepemimpinan, dunia akan damai. Retorika Netanyahu sama persis. Nah, dia mengharapkan ada reaksi yang sama dari negara-negara Barat, utamanya Amerika,
untuk kembali menopang Israel secara membabi buta melawan Iran. Sebagaimana juga diharapkan Eropa bisa ditarik, tetapi tampaknya Netanyahu kecelek karena pemimpin-pemimpin negara-negara ini hari ini selain menghadapi persoalan-persoalan domestik yang lebih berat secara ekonomi maupun stabilitas politik di Amerika, di Eropa Barat. Nah, mereka juga tahu persis bahwa Netanyahu ini sedang mengalihkan perhatian. Mereka sedang terpojok di Gaza. Mereka ingin menarik negara-negara sekutu dari Eropa Amerika ini untuk bersama-sama mengeroyok Iran dengan tema anti nuklir Iran. Tetapi rupanya Netanyahu kecelek sampai hari ini para pemimpin ini belum menunjukkan reaksi yang diharapkan secara kuat mendukung membabi buta taklid kepada Netanyahu. Itu nggak terjadi. Bahkan Netanyahu kecelek karena yang diserang kali ini itu bukan Hamas, bukan Hizbullah, bukan Houthi, bukan ormas, tetapi negara yang sangat kuat seperti Iran. Iran punya pengalaman perang dengan Irak yang sangat panjang, kemudian menghadapi invasi Amerika di Irak, dan Iran mengambil keuntungan besar di situ. Nah, Iran bermain sangat taktis dan sangat siap menjadi pemain utama di kawasan, dan itu memberi pukulan telak pada Netanyahu hari ini. Nah, kita tidak tahu apakah nanti Netanyahu ini akan bertahan. Saya kira posisi Netanyahu semakin terpojok di dalam negeri dengan serangan Iran yang sangat luar biasa ini. Oke.